In-depth interview dan behavioral event interview. Ini dua metode. Ada dua yang akan dibahas, ada in-depth interview yang kedua adalah behavioral Nah, yang akan kalian latih kompetensinya selama 1 semester itu yang ini. In-depth interview. Apa itu? In-depth interview wawancara mendalam. Di dalamnya akan melakukan proses tanya jawab. Hanya boleh, kalau saya pribadi saya hanya membolehkan tatap muka. Karena dalam proses in-depth interview itu banyak sekali data observasi yang juga harus kalian kumpulkan. Kalau tatap maya cuma setengah badan doang kan, ke bawah itu nggak tahu, padahal sign atau gejala atau tanda itu juga bisa kelihatan dari gerakan kaki, ya, posisi duduk dan sebagainya. Di in-depth interview boleh menggunakan pedoman yang tadi awal kita bilang di situ, ada pertanyaan-pertanyaan yang akan kita lakukan, akan kita buat dan kita sampaikan. Prompt-nya juga, kalau kamu ngeblank, kamu bisa pakai pertanyaan itu untuk membantu menggali dan mencapai tujuan, menggali data dan mencapai tujuan yang ditetapkan di awal. Tapi proses wawancaranya dilakukan dalam setting sosial. Jadi bukan membawa orang ke dalam lingkungan kita yang lebih steril. In-depth interview memang kita yang akan datang ke tempat orang itu atau tempat di mana dia merasa, Mbak, Mas, saya nyaman di sini, kita wawancaranya di sini. Gitu. Iya, maunya di mana. Tapi pada dasarnya sih bukan berarti harus begitu, cuma yang penting si kliennya karena tujuannya mewawancarai secara mendalam, kliennya tuh harus confirm dia nyaman di setting itu. Gitu. Jadi mesti ditanya mau di mana. Settingnya setting sosial. Lalu proses ini itu kan akan terhubung dengan penghayatan. Jadi ada eksplorasi ide, pikiran, asumsi, apapun deh yang tidak pernah kita anggap salah dan kita juga nggak perlu mengkritisi apa yang disampaikan sama dia. Kan kemarin udah belajar epoke tuh, kita kan harus mengurung pengetahuan kita untuk tetap bisa menerima apapun jawaban orang itu. Apapun, nggak boleh dibantah, tapi tetap harus kritis. Dalam wawancara mendalam, melakukan penggalian secara mendalam terhadap satu topik yang telah ditentukan dengan menggunakan pertanyaan terbuka. Penggalian yang dilakukan untuk pendapat mereka berdasarkan perspektif responden dalam memandang sebuah permasalahan. Teknik ini dilakukan oleh seorang pewawancara dengan mewawancarai orang lain secara tatap muka. Tapi ya perspektifnya dia, kita dilarang untuk mengkritisi hal itu. Maksudnya kritis tadi itu dalam menggali. Terus kita, bukannya begini ya, nggak boleh tuh. Pemikiran kamu kok gitu sih, harusnya seperti ini. Nggak ada proses seperti itu kalau di wawancara mendalam. Kalau mau membenahi, berarti kita masuk dulu ke intervensi CBT misalnya gitu. Jadi membenahi pemikirannya dia gitu. Tapi kalau dalam proses wawancara nggak ada pembenahan itu. Kan kita menggali data, biarin aja informasi subjektif kita dapatkan, pemikiran-pemikiran dia yang salah kita dapatkan, semua hanya collecting data. Kalau udah mau ngebenerin namanya bukan di proses assessment. Iya, betul, intervensi. Kalau ternyata si responden yang kita punya itu, kalau kan kita kan hanya sebatas sampai ke assessment ya. Ternyata si responden ini berharap sampai ke dia tuh dapat intervensi dari kita, itu gimana? Nggak dirujuk. Kita berarti hanya bisa melakukan
Nanti kalau belajar intervensi ada satu metode namanya psychological first aid. Psychological first aid itu pertolongan pertama pada gejala penurunan kondisi psikologis. Prinsipnya itu look, listen, look, link, listen. Ternyata dalam proses wawancaramu dia punya ekspektasi besar, minta tolong sama kamu dibenerin. Kamu harus bersikap tegas, proses itu bukan dilakukan oleh saya. Silahkan mencari profesional sehingga prosesnya dirimu tuh sambil ngambil data, sambil look, memperhatikan. Lalu mencarikan link jaringan, tapi denger dulu. Harusnya look, listen, link ya, tapi ya pokoknya stepnya inilah, prinsipnya itu. Jadi simak aja, dengerin, habis itu kamu carikan link. Mungkin misalnya ya, ada psikiater, kalau emang udah sampai halusinasi ya baiknya kamu bukan ke psikolog lagi, ngasih linknya ke psikiater. Tapi kalau sekiranya kayaknya masih mungkin ditolong sama psikolog dengan konseling atau konsul dulu, ya kasih aja, cariin link yang bisa buat dia ketemu sama psikolog. Tapi bukan kamu, ya. Fungsi in-depth interview ini membahas masalah yang ditanyakan. Biasanya karena ini setting sosial, permasalahannya lebih sensitif dan lebih rumit. Kemudian menggali informasi yang lengkap dan mendalam mengenai sikap, pengetahuan, pandangan responden mengenai masalah yang ingin digali oleh kita. Makanya nanti ini nih, si penghayatan ini perlu kalian dapatkan. Terutama kalau memang masalahnya masalah-masalah klinis ya. Penghayatan tuh kayak misalnya gini, saya nggak suka warna kuning, itu adalah informasi. Tapi saya nggak suka banget warna kuning, itu ada penghayatannya. Jadi ada penekanan dan nuansa emosionalnya gitu loh, itu penghayatan. Terus biasanya dalam in-depth interview itu sifatnya iya, subjektif banget. Maka itu dalam proses pendekatan in-depth interview, ya tadi ya kalau di metode kualitatif perlu dilakukan ini. Karena sifat datanya subjektif. Apa? Bukan datanya subjektif. Datanya apa ya? Bukan fakta itu tetap kita catat. Tetap dicatat. Nggak usah dikritisi. Cuma ingin kemudian melihat dia konsisten dengan data itu atau enggak, dengan proses triangulasi. Kemudian data itu perlu ditriangulasi. Lalu juga perlu didiskusikan ya dengan rekan sejawat. Ini perlu gue percaya nggak sih gitu. Karena nanti data itu kan bukan hanya di collecting tapi juga dianalisa. Nah, proses analisanya inilah yang kemudian disesuaikan sama teori ya. Gitu. Terus data itu bisa dianggap kredibel atau enggak gitu. Paling itu aja pernyataan-pernyataannya. Kemudian oh ya, siapa saja bisa mendapatkan kesempatan asal bisa diwawancara. Kayak misalnya orang skizofrenia saya contohin kemarin kan nggak bisa ya. Atau orang yang lagi nggak kompos mentis, delirium, misalnya kayak lagi mabuk, terus nggak terlalu sadar dia, delirium tuh nggak bisa. Kemudian in-depth interview mengkondisikan interviewee menjawab pertanyaan yang diajukan. Nah ini tanpa tekanan, nggak perlu ada rasa malu, ya cerita aja mengenai semua. Jadi dia mengeksplorasi ide-idenya itu. Makanya prosesnya jadi panjang ya. Cuma interviewer itu tetap perlu merasa punya keingintahuan gitu loh. Even kayaknya ini bullshit banget ini gitu ya, aduh informasinya gitu, bohong banget nih gitu-gitu. Iya kan? Iya, harus tahan diri, harus tetap tampil netral. Makanya epokenya mesti ada. Makanya pura-pura bodohnya mesti diasah. Iya. Dan tidak boleh provokatif ya. Tidak boleh provokatif tuh dalam artian ya jangan dari kita, kalau emang mau melebih-lebihkan informasi itu ya dari dia aja, bukan kitanya yang memprovokasi. Lalu juga tidak memaksakan apa yang kita anggap benar.
pertanyaan, jawaban kamu kok gitu sih, salah tahu, harusnya kamu jawabnya kayak gini gitu ya, nggak usah. Ngatur ya, bukan donatur padahal ya, tapi ngatur ya. Oke, selanjutnya tentang kelemahan in-depth interview. In-depth interview gimana pun juga ininya harus jago building raportnya. Kalau misalnya ternyata dalam perjalanannya enggak, kamu mau ulang. Tadi pagi tuh ada yang tanya, Bu gimana kalau rasanya stuck, di tengah jalan stuck. Coba building raport, bikin pertanyaan-pertanyaan yang lebih santai dulu. Tapi kalau dicoba lagi ternyata nggak bisa, ini ganti aja orangnya. Iya kan? Ada orang yang kalau ditanya tuh, ya baik-baik aja. Gimana hubungan kamu sama ayah kamu? Ya baik-baik aja. Baik-baiknya aja gimana? Ya ngobrol, biasalah. Gitu deh, jawabnya gitu doang. Ya gimana mau in-depth interview? Ya udah kalau gitu nggak usah diperjuangkan sampai setengah jam. Nggak usah. Oh ya sudah kalau begitu terima kasih ya. Informasinya cukup gitu. Kalau menutup kan harus gitu ya. Dulu 13 tahun yang lalu saya nggak tahu tuh cara begitu. Yang saya tahu cuma gimana caranya ini selesai gitu. Ya baik, sudah 1,5 jam. Kayaknya data yang saya dapatkan juga sudah cukup. Kita akhiri ya proses interview yang sekarang. Makasih banget udah mau diinterview sama saya. Mohon maaf kalau ada salah gitu. Nah itu harus juga dipelajari bagaimana membuka dan menutup wawancara dengan smooth dan melakukan ini. Kemudian, nah ini yang sedih. Dalam in-depth interview, karena banyak sekali ini yang akan digali, orang itu bisa jadi dia mungkin ngelihat kamu charming, keren banget ya, udah mas saya didengerin, diterima dengan hangat, ide saya tidak ada yang dikritisi gitu kan, keren banget kakaknya. Boleh nggak saya minta nomor teleponnya? Nggak usah. Atau boleh nggak chat DM apa segala macam, udah nggak usah. Sekali ketemu aja. Apalagi kalau kamu tahu dia bermasalah secara psikologis. Atau itu kan kalau terjadi dari kliennya ke dirimu kan. Kalau kamu ke klienmu bisa nggak? Kenceng banget jawabnya ya. Kalau di kalangan kakak kelas saya sendiri juga ada, tapi dia dan interaksinya dengan anak berkebutuhan khusus. Kasian, jadi harusnya sama dosen supervisor itu kita harus sebulan selesai. Dia berlanjut terus menerus. Dia nggak bisa kontrol dirinya untuk memantau si anak berkebutuhan khusus ini. Jadi nggak bisa lepas dari satu kasus. Padahal waktu itu kan kami tuh harus selesai 10 kasus dalam 1 tahun. Nah itu gagalnya sampai akhirnya ditanya mau lanjutin kuliah apa enggak karena udah kecapean, udah terlalu jauh dari proses perkuliahan gitu loh. Tapi ya gitu, ikatan emosional ini berbahaya, ya berbahaya. Jadi kalau saya menetralisir misalnya, kadang saya juga kasihan sih. Kayak misalnya tadi saya cerita overtime-nya nggak saya kasih gitu. Itu kan sebetulnya juga saya agak nggak profesional. Harusnya saya minta bayaran aja supaya langsung jelas gitu loh feedback ke saya. Nggak perlu saya kasih empati terlalu jauh gitu. Empati itu ya hanya terjadi selama 1 jam sampai 1,5 jam saya kerja. Lepas itu saya udah dibayar ya saya udah selesai gitu. Itu kompensasi untuk membayar empati yang saya berikan dan hidup yang saya berikan selama 1 jam, 1,5 jam itu gitu ya. Oke, tapi yang saya ingin bilang adalah kalau in-depth interview kemungkinan kita mengalami ikatan emosional, apalagi sampai kalau ada yang bersentuhan gitu loh. Kadang klien tuh ya, saya hanya memberikan ketika di akhir terminasi sih, yaitu sampai minta peluk, Mbak tolong aku dipeluk dong gitu, aku berterima kasih banget aku minta dipeluk ya, kadang gitu. Kadang saking emosionalnya dia cerita sampai nangis terus kita harus nyentuh kan. In-depth interview ini sangat mungkin memancing hal-hal kayak gitu loh. Ya makanya disetting hanya 1 kali pertemuan aja, nggak usah lebih. Ya
Kalau nggak siap, nggak usah pakai in-depth interview. Setelah ini nggak usah, nggak apa-apa. Karena masih banyak metode wawancara lain yang bisa dipakai. Oke, kemudian lagi, data yang diperoleh bisa jadi sangat banyak dan membingungkan, melelahkan, dan memerlukan waktu yang cukup panjang. Kemarin saya puasa, klien saya 3, capek banget. Saya karena biasanya kalau klien 3, 4, habis itu saya perlu makan, minum, iya, dan kemarin nggak bisa. Nah, kita masuk ke teknik yang lebih objektif. Tapi tidak saya ajarkan di mata kuliah ini. Ini hanya sekedar knowledge-nya aja. Karena dia banyak beredar sertifikasinya, pelatihannya. Bahkan Pak Yuwono itu juga trainer yang bisa melatih dan mengeluarkan sertifikat untuk ini. Behavioral Event Interview. Ini berbeda sama in-depth interview. Kalau in-depth interview datanya data subjektif. Kalau ini datanya objektif. Apakah building rapportnya tetap perlu? Perlu. Tetap perlu, kalau orang psikologi tetap perlu. Cuma saya mau nulis, behavioral event interview itu ada teknik untuk mendapatkan jawabannya dengan STAR. Ya, saya balik dulu ke slide. Biasanya dilakukan untuk menggali data, proses assessment, rekrutmen, seleksi, evaluasi, kayak kenaikan jabatan dan sebagainya. Teknik ini menggali informasi yang objektif, kemudian mengenai perilaku yang pernah dilakukan dalam 12 sampai 18 bulan terakhir. Dengan asumsi dasar bahwa kalau kita pernah melakukan itu 12 atau 18 bulan terakhir, maka kompetensinya, kemampuan kita, perilaku kita itu masih akan cukup ada sampai saat ini saat diambil data. Dan apa yang dilakukan, BEI ini meminta berbagai situasi kritis yang dihadapi seseorang dan bukan tentang apa yang akan dilakukan, harus yang sudah dilakukan, bukan yang akan dilakukan. Pertanyaannya akan situation, iya. Saya harap suatu saat ketika kamu diwawancarai, fokuslah untuk menjawab ini. Jadi dijelaskan situationnya kayak apa, tugas atau beban tanggung jawab yang diberikan kepadamu itu seperti apa, actionnya apa, dan hasilnya apa. Walaupun kadang-kadang asesornya itu sengaja bertanya mengenai situasi kritis yang gagal pernah kamu lakukan. Tapi nggak apa-apa, ini tetap diceritakan karena dia akan juga mencari resultnya. Resultnya itu bisa berupa keberhasilan, bisa berupa kegagalan, tapi kalau gagal, adakah proses evaluasi kamu di situ? Itu yang dicari sama asesor. Kalau dengan kondisi seperti ini, nggak akan ada yang namanya penghayatan atau imajinasi atau apa yang akan dilakukan. Kalau itu keluar, nilainya 0 dalam kamus kompetensi. Jadi seorang asesor BEI dia biasanya juga pegang kamus kompetensi. Nah, di kamus kompetensi itu akan dicocokkan cerita yang disampaikan sama responden dengan yang memang harus di checklist, masuk kategori nilai 3, 4, 5 gitu. Biasanya yang lulus tuh kalau 3, 4, 5 tergantung job desk apa yang mau disasar, karena bisa jadi ketika job desk-nya tertentu membutuhkan kompetensi tertentu, si kompetensi ini harus muncul di level 4 gitu. Gitu ya. Dia menceritakan situasinya itu yang dia tuh agak lumayan emosional gitu. Apakah kita tahan atau gimana? Dengerin aja sih, tapi tidak perlu dimasukkan dalam nilai gitu maksudnya. Kita perlu peka dengan apa yang sudah dia lakukan. Tindakan-tindakan apa yang sudah dia lakukan. Dan karena indikatornya banyak begini, biasanya untuk orang mengarang cerita jadi lebih susah. Dan kita juga bisa menilai kok kalau misalnya orang antara ngarang sama memang dia menceritakan dengan detail apa yang sudah dia lakukan di dalam situasi itu.
saya jelaskan di pertemuan setelah Lebaran. Tapi pada intinya BEI dan in-depth interview seperti ini. Sampai sini ada yang mau tanya dulu?